Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Adies, Bapak dosen Tamadun Melayu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azrin Okvindo dari jurusan Perbankan Syariah semester 2. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan sedikit hasil makalah saya tentang Kerajaan Kampar Kiri. Sebelum berdirinya Kerajaan Kampar Kiri, wilayah rantau Kampar Kiri pernah dikuasai oleh Kerajaan Kuntu di Minangkabau Timur. Belum banyak peninggalan fisik yang ditemukan di Kuntu selain makam Syekh Burhanuddin Al-Kamil yang wafat pada 610 Hijriah, 1214 Masehi. Kubur ini mengisyaratkan bahawa Islam telah masuk ke Sumatera bagian tengah setidaknya sejak abad ke-13. Kerajaan Kampar kini didirikan pada 1700 oleh salah satu putra yang di Pertuan Pergaroyung. Tengku yang di Pertuan Bujang Sati gelar Sultan Pengubayang dipilih setelah rakyat Kampar Kiri meminta raja kepada Pagaruyung. Setelah raja sampai ke Kampar Kiri, Gunung Sahilan ditetapkan sebagai pusat pemerintahan Kampar Kiri, berstatus sebagai fasal Pagaruyung sampai jatuhnya Pagaruyung pada 1833. Akibat perang Padri selama perang berlangsung yang di Pertuan Gadis Putri Renosori, adik Sultan Pergaraisyah, bersama suaminya Sultan Abdul Jail melarikan diri ke Singingi, wilayah yang berbatasan langsung dengan bagian selatan Kampar Kiri. Tuanku Ismail gelar yang di Pertuan Gunung Hijau dari Gunung Sahilan. Kemudian menikah dengan yang di Pertuan Gadis Putri Reno, Sumpu Putri yang di Pertuan Gadis Putri Renosori. Wilayah dan pemerintahan. Daerah kekuasaan Kampar Kiri bagian menjadi dua jenis: jajahan, yakni rantau daulat, dan rantau andiko. Rantau daulat merupakan daerah pusat kerajaan, sedangkan rantau andiko ialah daerah yang dikendalikan oleh khalifah nan berempat di Mudik. Masyarakat Kampar Kiri hidup dalam sistem kegarian yang terdiri atas beberapa suku, sebagaimana yang berlaku di Minangkabau. Kenegrian tersebut kini tersebar dalam 5 kecamatan di Kabupaten Kampar: Gunung Sahilan, Kampar Kiri Hilir, Kampar Kiri Hulu, dan Kampar Kiri Tengah. Kenegrian yang termasuk dalam taklukan yang di Pertuan Gunung Sahilan ialah sebagai berikut. 1. Rantau daulat dipegang oleh Datuk Besar Khalifah Kampar Kiri di Gunung Sahilah yang berkuasa atas 14 kenegrian. Gunung Sahilan, Subarak, Kebun Durian, Lipat Kain, Legung Lubuk Campur, Simaliyang, Sijawi, Jawi Mutilik, Jawi Mentulik, Supawai, Rantau Teras, Penghidupan, Sungai Pagar, dan Londar. 2. Rantau andiko dipegang oleh Khalifah nan berempat: Datuk Bandaharo, Khalifah Kuntu, berkuasa atas 3 kenegrian: Kuntu, Padang, Sawah, dan Domo. Datuk Bandaharo, Khalifah Ujung Bukit, berkuasa atas 3 kenegrian: Ujung Bukit, Pasir Emas, dan Tanjung Belit. Datuk Godang, Khalifah Batu Sanggan, berkuasa atas 6 kenegrian: Batu Sanggan, Miring, Gajah Berlutut, Aur Kuning, Terusan, dan Pangkalan Serai. Datuk Marajo Besar Khalifah Ludai, berkuasa atas 3 kenegrian:
Ludai Kota Lama dan Pangkalan Kapas. Kerajaan Gunung Sahilan. Kerajaan Gunung Sahilan merupakan puncak dari sistem sosial, perasaan kesebangsaan, rasion dan enter. Dari masyarakat ada rantau Kampar Kiri sehingga melahirkan suatu kelembanggaan politik yang bernama Kerajaan Gunung Sahilan. Jika dilihat secara geografis, wilayah bekas Kerajaan Gunung Sahilan itu terletak di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Secara topografis, maka wilayah bekas Kerajaan Gunung Sahilan adalah hampir sama dengan wilayah rantau Kampar Kiri saat ini. Wilayah Kampar Kiri yang dulunya secara pemerintahan bernama Kecamatan Kampar Kiri akhirnya mengalami pemekaran wilayah pemerintahan sehingga menjadi 5 wilayah kecamatan di dalam daerah otonom Kabupaten Kampar, yaitu Kecamatan Kampar Kiri, Kampar Kiri Hulu, Kampar Kiri Hilir, Kampar Kiri Tengah, dan Kecamatan Gunung Sahilan. Luas wilayah bekas Kerajaan Gunung Sahilan sama dengan luas Kecamatan Kampar Kiri asal, yaitu selama 347 sampai 578 Hijriah. Di dalam pembagian wilayah berdasarkan hukum adat Kerajaan Gunung Sahilan, wilayah kerajaan ini adalah dari Pangkalan yang 2 laras, Pangkalan Serai di laras kiri dan Pangkalan Kapas di laras kanan. Di hulu Sungai Subayang dan Sungai Batang Bio sampai ke muara Langgai. Secara adat, maka wilayah Kerajaan Gunung Sahilan dibagi menjadi 3 rantauan, yaitu pertama rantau daulat dari muara Langgai sampai ke muara Singingi dengan kampung-kampungnya mentulik Sungai Pagar, Jawi-Jawi, Gunung Sahilang, Subarak, Koto Tua Lipat Kain, Kuda Rantau Indo Ajo, mulai dari muara Singingi sampai ke muara Sawah disebut Indo Ajo dengan nama negerinya adalah Lubuk Cimpur yang disebut dengan Kapalo Katonya. Gunung Sahilan. Ketika rantau Andiko dari muara Sawah sampai ke Pangkalan yang 2 laras dengan negeri-negeri Kuntu, Padang Sawah, Domo, Pulau Penceng, Pasir Amo, Gema, Tanjung Belit, Batu Sangan, Miring, Gajah Berlutut, Aur Kuning. Terusan rantau Kampar Kiri terdapat 6 negeri asal, yakni negeri Gunung Ibu atau Gunung Sahilan, negeri Bungo Stengai atau Lipat Kain, negeri Kuntu. Negeri garis besarnya dibagi ke dalam 2 wilayah besar, yaitu Rantau Daulat dan Rantau Andiko. Rantau Daulat adalah daerah pusat kerajaan. Rantau Daulat berpusat di kenegerian Gunung Sahilan. Sedangkan Rantau Andiko adalah daerah kekuasaan khalifah yang berempat di Mudik. Kontribusi kerajaan dan rakyat Kerajaan Gunung Sahilan bagi kemerdekaan cukup besar, terutama dukungan kerajaan terhadap kemerdekaan dan kontribusi rakyat dan mempertahankan kemerdekaan pada masa agresi militer Belanda 1 dan 2, di mana wilayah eks Kerajaan Gunung Sahilan adalah basis pertahanan militer Republik dengan nama Resort Riau Selatan yang tidak pernah mampu ditembus oleh agresi militer Belanda 1 dan agresi militer Belanda 2. Di Kerajaan Gunung Sahilan, pemerintahan tertinggi di tangan raja yang menguasai adat pemerintahan dan ibadat keagamaan. Gelar Raja Kerajaan Gunung Sahilan adalah Tengku yang di Pertuan Besar, dan untuk Raja Ibadat Tengku yang di Pertuan Sati
Kedudukan raja dalam kerajaan Gunung Sahilan adalah sebagai lambang negara kerajaan sementara. Pemerintahan dalam antrian eksekutif dikendali oleh lembaga ini disebut kerapatan khalifah dan berempat di mudik. Hanya ini yang saya dapat sampaikan. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.